Ya, siapa sih yang tidak pernah hadapi masalah? Siapa sih yang tidak pernah diperhadapkan masalah yang kadang besar sepertinya ya? Karena kehidupan itu nggak selalu di atas, seperti roda berputar kan? Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. It's okay, nggak apa-apa, kita jalani aja. Yang penting itu apa? Yang penting ketika kita dihadapkan masalah, entah itu masalah kecil, masalah besar, entah itu mungkin pertengkaran dengan seseorang, entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga. Yang penting kita menghadapinya itu dengan hati yang tenang. Karena dengan hati yang tenang, kita itu bisa berpikir jernih. Kita bisa menimbang-nimbang dengan baik. Kita bisa memikirkan kira-kira kalau kita ambil keputusan yang ini, hasilnya seperti apa. Kalau keputusan yang itu, kira-kira hasilnya apa ke depan. Kita bisa timbang-timbang. Nah, itu semua diperlukan yang namanya tenang. Tenang dulu. Kalau kita lagi kalat, kita lagi tergesa-gesa, kita lagi emosi apalagi, kita lagi nggak tenang, terus kita ambil keputusan, hasilnya pasti kacau balau. Hasilnya pasti jadinya makin berantakan. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil ketika kita dalam posisi tidak tenang, itu pasti keputusan-keputusan yang tidak bijak, bahkan keputusan yang salah. Ya, so ayo ambil waktu, entah itu ketika kita hadapi masalah besar, sepertinya kayak di ujung tanduk gitu, sepertinya mau kiamat hidup kita, sepertinya mau mati gitu kan orang bilangnya. Tapi percayalah, kalau kita bisa tenang dulu, menenangkan diri, ini bukan bicara karakter atau sifat seseorang yang memang tenang, emosian atau apa, bukan. Tapi ini bicara kita berusaha menenangkan diri, ambil waktu menenangkan diri, ya. Mungkin cari tempat yang tenang, mungkin perlu ambil waktu dulu, jeda waktu, ya. Kalau itu mungkin perselisihan atau pertengkaran atau masalah apapun, ya, ambil break dulu, jangan diterusin, jangan digas terus, ya. Kalau berantem apalagi jangan digas terus, ya, pasti hasilnya tidak baik, pasti hasilnya babak belur semua dan tidak mendatangkan kebaikan, baik buat orang lain, baik buat kita sendiri. So yang terbaik adalah kita menenangkan diri. Kalau udah menenangkan diri tapi nggak keluar solusi, coba cari orang di sekitar kita yang menurut kita ini orang bijaksana, ya. Ini orang biasanya keputusannya baik, ya. Kita bisa lihat kok orang yang seperti ini yang saya ngomong bijaksana itu dari kehidupannya kita bisa tahu kok. Cari orang-orang yang seperti itu, minta tuntunan, minta nasihat, sharingkan apa yang dialami, pasti hasilnya jauh lebih baik ketika kita dapat input nasihat dari orang bijaksana. Dan kalau kita punya Tuhan, ya akan jauh lebih baik lagi kalau kita juga ambil waktu berdoa, ya, minta tuntunannya Tuhan, minta jalan keluar, minta keputusan yang terbaik, ya. So, tidak usah takut masalah apapun yang Anda hadapi,
mau masalah besar sekalipun, toh nanti akhirnya ya lewat begitu aja kok. Pasti kita bisa jalani kok. Pasti akhirnya lewat di belakang kita kok. Ya, hidup kita tidak selesai sampai di sini atau sampai masalah itu. Tapi hidup kita masih panjang, masih ada masa depan, ya, masih semuanya bisa berubah. Kita yang di bawah pun nanti bisa suatu saat bisa di atas, ya. Tidak selalu hidup ini masalah terus, asal kita ambil keputusan-keputusan yang benar. Di depan masih ada kehidupan yang baik. Di depan masih ada masa depan yang baik. Asal kita mau belajar bijaksana, asal kita mau belajar latihan untuk tenang dalam mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah. Itu sih.